Let's go, kita jalan. Tapi yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Come on. Halo Brother Rumix, balik lagi sama gua Aldi di Rumix. Gua mau bahas topik tentang shock X-Max. Tapi tadi dulu, sebelum nonton videonya, subscribe dulu ya, subscribe gratis, brother, gratis, nggak bayar. Jadi di subscribe dulu ya. Oke, tadi dulu. Wah, ada ondel-ondel brother, agak berisik ya. Sorry. Gue tutup helm dulu. Nah, oke, gue mulai ya. Gue mau bikin bukan review sih sebenarnya, sharing experience gue tentang gue pakai shock X-Max di PCX tahun 2019, PCX 150 ya. Enaknya PCX, PCX atau PCX? Nggak tahu ya nyebutnya apaan. Kalau ada mau nambahin di kolom komentar monggo dah, silakan dah ya kan. Jadi cerita sedikit dulu nih, kenapa gue pilih shock X-Max ini. Jadi dulu gini, kan dulu waktu PCX lokal ini kan yang dirakit sama HM itu kan baru-baru keluar itu ada isu-isu selain getar itu kan ada isu shocknya itu bengkok. Nah, jadi waktu gue beli, kebetulan kan dulu nggak kayak sekarang tuh banyak banget, gampang pesen PCX datang langsung antar ya. Kalau dulu kan zamannya gue ini inden. Nah, di saat waktu gue masih inden, gue terima berita atau terima info-info tuh yang kayak tadi, yang shocknya bengkok lah segala macam. Akhirnya gue cari tahu, browsing di internet, di forum-forum dulu tuh kayak Kaskus gitu lah ada kan. Nah, cari shock breaker yang enak, nggak mahal, tapi oke gitu kan buat PCX. Pertama sih gue ngincer yang bermerek-merek gitu kan, kayak KTC, KTC, RCB, ya kan, Racing Boy, terus YSS ya, terus ada lagi ya itu paling yang kita tahu sih gitu kan. Paling kalau mau lebih mantap lagi ya yang si kuning asal negerinya si Ibrahimovic, Swedia ya kan. Kalau nggak salah Swedia sih, kalau salah ya monggo dikoreksi Ohlin ya. Itu sih nggak usah ditanya lah, itu mah udah pasti mumpuni lah. Aerox tuh pasti kenapa tuh kenceng. Udah balik lagi. Iya, jadi dulu gitu. Pilihan gue tuh ya cuma ada itu referensinya, karena yang terkenal ya itu, yang selebihnya paling BBS apa merek-merek lokal yang kayak gitulah, itu gue nggak mau pakai sih, tanggung karena gitu kan. Nah, cuma kendalanya kan waktu itu ya kan, di harga YSS, KTC, RCB itu kan satunya aja udah di atas 500 ribuan, bahkan mungkin bisa ada yang 1 jutaan itu satu loh ya, satu. Wah, kalau shocknya satu sih mungkin masih bisa kejangkau, tapi kan PCX ini kan 2. Nah, jadi itu apa nih yang cocok nih gitu kan. Nah, pertama kali gue nemu sih referensinya itu shocknya X-Rite ya, brother. Shock X-Rite itu shock ini sama X-Rite yang si semi adventure itu memang udah banyak yang tahu, banyak yang pakai. Tapi ternyata untuk motor-motor Matic yang single shock
kayak Vario, Mio gitu kan, Beat itu masih oke sih, itu masih oke, bahkan bisa dibilang oke banget kalau buat motor-motor single shock kayak gitu, monoshock itu empuk. Nah, info yang didapat untuk PCX nggak rekomendasi pakai shock si X-Ride, nggak rekomendasi. Gue juga lupa kenapa ya, pokoknya antara tingginya terlalu tinggi atau kurang tinggi malahan ya, gue nggak tahu, gue lupa, tapi antara dua itu sih alasan kenapanya gue inget dulu tuh antara dua itu. Nah, akhirnya gue masih terus browsing sampai motor itu belum datang, gue masih browsing shock apa nih yang oke nih, tapi dengan harga terjangkau terus kualitas juga oke. Akhirnya dapet lah, gue nggak sengaja browsing juga shock X-Max. Wah, gue berpikir dong, X-Max itu kan motor premium ya, termasuk premium ya. Kalau buat gue premium sih, pengen punya sih gue juga nanti, insya Allah doain ya, ada motor premium pasti dong. Spare partnya itu kan minimal build quality-nya itu nggak sembarangan lah ya, minimal build quality nggak sembarangan, pasti yang premium juga. Apalagi shock breaker itu kan termasuk spare part yang krusial juga buat kendaraan. Nah, ditambah gue baca-baca referensi juga oke. Waktu itu masih sedikit sih yang gue tahu, gue baca PCX itu pakai shock X-Max. Lanjut gue coba ke dealer Yamaha, karena kan yang dia ini cuma dealer Yamaha, selain di online itu juga banyak sih, cuman ya gue waktu itu nggak berpikiran untuk beli online karena gue takut nggak pas, karena gue lihat itu juga datang mau ngeliat dulu dan gue mau cocokin. Tapi ternyata begitu gue sampai di Yamaha nggak ready dong, tetap harus inden. Nah, gue datang ke dealer, kasirnya bilang harus inden minimal 7 hari. Ya udah 7 hari gue jalanin, gue indenin, gue bayar. Harganya itu kalau nggak salah 450-an berapa gitu ya. Kalau nggak salah ya, dua itu gue 850-an, berarti nggak sampai 450 dong kalau nggak salah ya, nggak sampai 450. Nah, coba brother semua bayangin, harga set nggak sampai 1 juta, bahkan nggak sampai 900.000, tapi kualitasnya bagus, terus ada kliknya rebound ya kan, dia ada kalau nggak salah ada 5 deh, gue nggak pernah ngotak-ngatik itu sih, gue selalu di posisi tengah, di pengaturan 3 ya, trik 3 itu. Nah, sampai sekarang gue nggak pernah rubah itu dan masih nyaman di situ, mau boncengan sama istri gue, bertiga sama anak gue, bahkan berempat sama anak gue gitu, itu nggak ada masalah sampai sekarang, nggak ada isu. Gue inden, tapi setelah gue inden itu nggak sampai 7 hari gue ditelepon, di hari keempat kalau nggak salah, di hari keempat itu gue ditelepon bahwa shocknya udah datang nih, barangnya udah datang, udah bisa diambil. Oke, gue ambil, tapi karena waktu itu bukannya hari libur ya, bukan hari Sabtu atau hari Minggu, gue lupa, pokoknya di tengah minggu lah ya, gue ambilnya di hari Sabtu waktu itu. Hari Sabtu gue datang ke dealer Yamaha, gue pasang deh di situ. Pasangnya itu gue lupa sekitar 50.000, tapi nggak lebih dari 50.000. Nah, kan itu ya, Honda masuk bengkel Yamaha, tapi ya bisa lah, semua mekanik namanya motor kan sama ya, cara bongkar. Gue pasang di sana, mereka mau, kebetulan juga lagi sepi bengkelnya, ya udah dipasang. Udah jadi mantep deh. Nah, sekarang kalau misalkan ada yang nanya perbandingannya sama shock PCX ori-nya gimana? Oh, bentar, ini macet. Apa nih, ada mobil agak lama nih ngantrinya. Ya oke. Kalau gue disuruh bandingin sama shock aslinya si PCX ini, pabrikannya ori-nya gitu, gue nggak bisa jawab. Kenapa gue nggak bisa jawab? Karena itu dia tadi. Jadi dari motor ini belum datang, gue masih inden, gue udah pesen itu shock. Jadi waktu shock itu datang,
ya gue langsung pakai shock X-Max ini gitu, gue langsung pasang. Jadi gue pakai si shock ori-nya itu, nyobain shock ori-nya itu nggak bisa dibilang yang benar-benar experience yang nyata gitu, karena paling cuma deket-deket aja, karena kan nggak bisa dipakai jauh, waktu itu belum ada STNK, belum ada plat nomor, jadi gue bisa keluar. Nah setelah plat nomor turun, STNK keluar, ya gue udah pakai shock X-Max. Jadi yang gue rasanya cuma shock X-Max-nya ini, tapi yang banyak gue denger sih cerita ya shocknya ya so-so ya, kalau yang aslinya ya standar lah kayak gitu. Terus kenapa juga gue nggak pilih ISS, terutama ISS ya, badan itu kalau menurut gue keras, itu terlalu keras, terlalu stiff. Ya pasti ya, apa namanya, brand-brand itu kan mereka memang nyiptain buat kebanyakan buat tipikal racing, shocknya kan kayak KYT, apa kata KYT lagi, helm dong, KTC, terus RCB sama YSS ya, YSS anjay, YSS itu kan tipikal racing. Lagi yang G series, nah itu gue nggak pilih. Selain harga juga sih, karena menurut gue ya nggak worth it sih dengan harga segitu, tapi gue rasain tetap. Nah ini kan, nah oke nih kita rasain ya. Nah tuh, ini jalan kayak gini dia reboundnya tuh enak juga loh. Jadi apa namanya, kesimpulannya 3 tahun gue pakai, 3 tahun lebih bahkan, itu sampai sekarang kondisi shocknya masih oke, nggak ada bocor, nggak ada apa ya, nggak ada kerusakan lah. Karena selain memang motor ini cuman buat apa, pulang pergi kantor, gue rawat terus, nggak pernah mau kotor gue kalau motor itu. Makanya kan shock juga selalu dicuci kan. Nah itu nggak ada pasir yang masuk, nggak ada kotoran, jadi ya alhamdulillah masih bagus sampai detik ini shocknya. Untuk kekerasannya menurut gue juga so-so sih, agak stiff, memang agak stiff kalau misalkan lu jalannya di, nah ini ada yang kayak begini nih, jalan-jalan kayak gini nih, ini sih dilibas, nah itu nggak kerasa. Terus kalau misalkan ada bumper apa, jalanan bumpy itu kayak polisi tidur sih, kita coba agak pas kita lewatin jalan ini. Nah yang kayak gini-gini sih ya tuh dia masih oke. Oh nggak kerasa. Pada bumpy speed trap ya, speed trap yang kecil banyak tuh, nah itu dilibas sih sama dia. Oke, masih seret gitu jalannya enak. Tapi kalau cuma yang kayak gini-gini sih, bumpy kayak gini nih, posisi tidur gini sih nggak terlalu ini. Nah tuh, kelihatan nggak di kamera gerakannya? Itu reboundnya oke. Dibanding kalau contoh YSS ya, YSS atau YSS lah itu namanya, terutama yang di series. Kenapa dibandingin itu? Karena gue baru nyoba yang itu. Kan sama RCB juga ada di Vario gue, tapi RCB yang kelas bawah sih. Oke, untuk yang G seriesnya itu apa ya? Gue cobain di Vario teman gue, ada juga motornya, udah pernah gue review juga di channel gue, ini ada di videonya. Yang G series itu menurut gue sangat keras. Gak tau ya, karena gue pakainya sendiri atau kalau memang berdua baru kerasa empuknya. Tapi kalau menurut gue, karena gue pakainya sendiri, itu keras banget, brother. Itu keras, nggak enak. Yang G series ya itu ya, dia pakainya yang G series itu kan satunya kalau nggak salah ya di atas 1,5, bener gak sih? Kalau nggak bener atau salah dikoreksi aja di komentar ya. Itu kalau nggak salah 1,5 ya. Nah itu kok menurut gue 1,5 kayak gitu rasanya, mendingan gue kan nggak sampai 900, tapi gue dapat apa, kualitasnya menurut gue lebih enak dari itu. Nah dan dia OM, oh ya dia ini keluaran apa, pabrikan Showa ya. Jadi si X-Max itu untuk shocknya sama lah seperti Honda. Nah ini no speed bumpy. Nah itu enak shock, nggak kayak kebuang gitu badan kita, pinggang kita itu masih enak. Ya jadi si shock X-Max ini buatan Showa, sama lah kayak shock yang lain Honda, kebanyakan tetap dari Showa yang ngeluarin, yang bikin shocknya. Nah itu kayak gitu tuh
masih nyaman nih kayak gini. Itu masih nyaman kayak gitu ya. Ya jadi gitu aja ya, apa namanya, sharing experience gue sih, ini sharing experience aja tentang pengalaman gue pakai shocknya X-Max di PCX gue setelah gue pakai lebih dari 3 tahun. Sampai saat ini masih fine-fine aja, masih baik-baik aja, nggak ada kendala bocor, nggak ada kendala keras gitu kan. Selain juga harus dirawat juga sih gitu kan, tetap namanya barang ya tetap tergantung perawatan. Tapi ya kalau pemakaian normal sampai detik ini 3 tahun lebih masih oke, masih bagus kayak gitu. Jadi buat Brother Rumik yang punya PCX atau motor lain, terus juga cari referensi shock apa yang bagus ya kan, boot lagi build quality-nya bagus, pabrikan OM ya kan. OM itu apa ya maksudnya? Ya pokoknya pabrikan resmi lah gitu. Soal itu kan pabrikan resmi. Ya boleh dicoba sih shock X-Max ini. Gue rekomendasi sih, terutama untuk PCX karena gue ngerasainnya di PCX. Kalau untuk PCX 160 gue sih belum pernah lihat ya, tapi nggak tahu. Harusnya kalau lihat dari posisinya bisa, karena tingginya sih kayaknya sama. Kalau ada yang udah pernah nyoba di PCX 160, boleh di-share di kolom komentar, dikasih tahu infonya biar teman-teman yang nonton video ini juga bisa baca, jadi bisa tahu oh bisa loh di PCX 60 gitu ya. Selain juga mungkin nanti teman-teman yang punya PCX 160 cari referensi lain di tempat lain gitu kan. Jadi gitu aja video kali ini. Sekali lagi, Brother Rumik yang baru nyamperin channel gua, yang baru mampir, yang baru kepo-kepoin video-video gua, yang baru kepoin channel gua, di subscribe aja dulu biar enak. Jadi nanti kalau ada gua upload video baru bisa nonton lagi deh buat ngisi waktu luang, iseng-iseng nonton video. Sharing-sharing aja sih kalau gua bikin video, bikin buat ya konten-konten berbagi lah, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Siapa tahu ada yang butuh gitu kan. Oke, selain di subscribe, di like juga kalau brother semua suka video ini. Kalau nggak suka di like juga, jangan di dislike ya. Jangan di dislike, di like kayak gitu. Oke, gua kalau makan kayak gitu oke ya deh kan, sebelum di komentarin sendiri dulu lah. Udah kepanjangan videonya nih, brother, ya udah itu aja. Sekali lagi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.